Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal khusranu lil asin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Oleh karena itu, mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita jadikan uswatun hasanah bagi kehidupan kita di dunia ini. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku jamaah Al-Fatih Channel. Adapun ilmu yang ingin kami bagikan adalah berjudul dengarkan ini, keutamaan zikir hauqolah. Mengapa ini perlu kami sampaikan? Karena ini amalan yang sudah sering dilakukan oleh kita, bahkan bagi yang sudah menjalankan rutin, kita pasti akan mengamalkan ini. Ini adalah zikir yang sangat dianjurkan oleh Allah. Anjuran yang pertama, karena zikir ini mempunyai keutamaan sebagai simpanan pahala di surga. Jadi kalau kita mengamalkan zikir ini, maka balasannya adalah sebagai pahala simpanan di surga. Jadi kita ibarat orang menabung, karena kita akan pergi jauh, yaitu menghadapi kematian. Maka ini perlu persiapan yang luar biasa, perlu bekal yang banyak, termasuk menabung pahala. Apa dasarnya kalau simpanan pahala di surga itu? Ini adalah riwayat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya, wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwata illa billah, karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga. Jadi di sini hadis Rasulullah ini mengatakan seperti itu. Tuntunan Rasulullah seperti itu. Jadi kita kalau membaca hauqolah itu ibarat kita akan menabung pahala dengan simpanan di surga. Adapun keutamaan membaca zikir hauqolah yang kedua adalah zikir ini diyakini bisa menyembuhkan banyak penyakit. Apa dasarnya mengatakan seperti itu? Tentu rujukannya adalah sunnah Rasulullah. Contoh yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Dari hadis riwayat Tabrani. Siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka ia akan menjadi obat kepada 99 penyakit. Yang paling ringan adalah kebimbangan. Jadi saat kita dilanda kebimbangan dalam menentukan satu pilihan,
apapun itu pilihannya, maka perbanyaklah membaca khawqolah. Kemudian keuntungan yang ketiga, keutamaan yang ketiga itu apa? Kalau kita membaca khawqolah, yaitu kita akan dimudahkan rizkinya. Ini, saudaraku, yang ingin mendapatkan jaminan rezeki dari Allah melalui zikir ini, inilah juga bagian dari itu. Dasarnya mana? Kalau kita mengatakan seperti itu, ini disampaikan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kalimat la khawla wala quwwata illa billah mempunyai pengaruh yang sangat menakjubkan saat menanggung beban pekerjaan yang sulit dan keras, atau saat menghadapi raja dan orang yang ditakutkan. Selain itu, pengaruh yang sangat efektif untuk menolak kemiskinan. Jadi kalau kita rajin mendawamkan zikir khawqolah ini, maka kita akan dijauhkan dari kemiskinan. Berarti kita akan dicukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang keempat adalah, yaitu kita akan mempunyai kekuatan tekad, kekuatan hati dan pikiran, serta harapan yang positif. Apa dasarnya kita bisa berkata seperti itu? Karena mengucapkan khawqolah atau la khawla wala quwwata illa billah itu akan mendatangkan dalam diri kita menjadi orang yang optimis atau roja akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala saat menghadapi masalah yang rumit atau pelik. Jadi kita ketika ada masalah, kembalikan kepada Allah, perbanyak membaca khawqolah. Kemudian keutamaan membaca khawqolah yang kelima adalah diceritakan oleh Hubaib bin Salamah yang sangat senang menghadapi musuh atau mengepung benteng musuh dengan memperbanyak membaca khawqolah, yaitu la khawla wala quwwata illa billah. Pada suatu hari, ia bersama tentaranya mengepung benteng musuh bangsa Romawi. Benteng itu sangat kuat sehingga hampir putus asa. Tentara kaum muslimin dianjurkan membaca khawqolah sebanyak-banyaknya sembari bertakbir. Kemudian dimulailah penyerangan untuk menghancurkan benteng musuh tersebut. Akhirnya benteng jebol, musuh dapat dikalahkan. Itu cerita keampuhan, yaitu khawqolah digabungkan dengan zikir takbir. Kemudian keutamaan yang ke-6 adalah kalau kita membaca banyak zikir khawqolah ini, maka kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdiri mengingat Allah tentu akan mendekatkan kita pada Allah. Banyak keuntungannya bila kita dekat dengan Allah, karena Allah juga akan dekat dengan kita. Kemudian keutamaan yang ketujuh adalah ketika kita banyak membaca khawqolah, maka terasa di dalam diri kita ada satu ketentraman hati,
ketenangan hati yang luar biasa bagi orang yang bertakwa dan beriman. Mengapa demikian? Karena Allah sudah mengatakan, hanya dengan berzikirlah hati kita akan menjadi tenang. Itu firman Allah yang artinya seperti itu. Mudah-mudahan ini semua yang kami sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, itu semuanya murni karena kami merasa masih fakir akan ilmu dan tempatnya salah dan lupa. Namun apabila ada benarnya, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.